Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman para jurnalis, seluruh media yang hadir yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya ditemani Pak Direktur Utama RSCM bisa mengunjungi rumah sakit RSCM ini, khususnya sebelum saya mengunjungi tempat rawat inap khusus psikiatri, saya mendapatkan penjelasan amat sangat detail dari Bu Dr. Siske. Bu Dr. Siske ini adalah Kepala Pelayanan Departemen Psikiatri. Departemen Psikiatri. Kedatangan saya spesifik khusus ingin mengerti dan memahami serta melihat secara utuh dari segi kesehatan, baik mental maupun fisik para korban judi online. Kita tahu persis judi online telah merusak seluruh sendi kehidupan dan menghambat individu maupun masyarakat untuk memasuki tahapan kesejahteraannya. Jangankan sampai pada tahapan kesejahteraannya, orang yang sudah terlibat dan menjadi korban dari judi online hancur seluruh sendi kehidupannya, baik sendi ekonomi, sosial, psikologis maupun keluarganya. Banyak sekali korban-korban, baru saja kita dengar di Sumatera Utara orang menjual anaknya, di berbagai tempat orang dengan tindakan kriminal akibat tuntutan melakukan judi online. Dalam perspektif judi online ini saya belum memasuki aspek perilaku kriminalnya. Saya ingin memulai dari aspek hancurnya prospek kesejahteraan seorang individu maupun masyarakat di dalam mengarungi kehidupannya. Dan salah satunya yang paling nyata adalah kesehatannya. Salah satu yang paling pokok dari kesehatan ini adalah jiwa, mental, yang nanti Bu Siske bisa menjelaskan, dimulai dari kecanduan sampai kemudian kerusakan cara pikir dan pola hidup, sekaligus gangguan psikologis, dan terakhir tentu kerusakan fisik atau gangguan kesehatan badannya. Nah, teman-teman sekalian, kita semua sadar bangsa Indonesia sedang mengalami masa-masa yang sulit menghadapi judi online ini. Kita menyadari semua prihatin, kita menyadari semua ingin segera dilakukan penghentian dan pemberantasan judi online. Karena itu tugas kita semua mari bahu-membahu untuk mengatasi ini. Dan tugas saya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ingin melihat dan mengatasi dari aspek sosialnya. Dan saya sampai pada kesimpulan hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini. 80% diantaranya masyarakat ekonomi paling bawah dan menengah. Ini data intelijen yang kami dapatkan dari Kementerian Koordinator Politik Keamanan. Pak Presiden Prabowo menegaskan bahwa semua harus sigap untuk mengatasi judi online ini. Karena apa? 900 triliun rupiah per tahun uang mengalir ke luar negeri dari rakyat kecil. Ini tidak boleh terus kita diamkan. Para pecandu judi online juga mengalami kondisi yang memprihatinkan, perilakunya, kemudian kehidupannya hancur, dan negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi. Semua harus terlibat. Saya sebagai Menteri Koordinator akan mengajak semua kementerian yang terkait untuk bahu-membahu mengatasi judi online ini. Dan tentu seluruh pihak saya harapkan untuk memulai kesadaran kita sedang mengalami ancaman bencana sosial nasional. Sehingga saya mengajak seluruh pihak, ayo
kita bahu-membahu mengatasi ini, dan Presiden Pak Prabowo mengamanatkan kepada saya dan seluruh anggota kabinet untuk bahu-membahu mengatasi persoalan judi online ini. Tentu saya berharap langkah-langkah kebersamaan semua pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, kampus, tokoh-tokoh agama, lembaga pendidikan, pimpinan-pimpinan masyarakat dan rakyat pada umumnya akan mengatasi dengan cepat, baik melalui kebijakan pemerintah maupun langkah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Saya sendiri kalau pulang kerja, istri saya marah-marah terus. Apa gunanya kamu jadi menteri kalau judi online nggak bisa diatasi? Ini salah satu yang membuat saya terus berpikir dan mencari jalan keluar. Hari ini salah satu langkah saya memulai dari aspek penanganan kesehatan. Dari situ terbongkar ternyata semua. Ibu Siska menjelaskan sangat detail dengan data-data yang akurat bahwa judi online ini betul-betul national disaster ya, kerusakan nasional yang harus kita atasi bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab sebagai menteri, juga daripada kalau pulang dimarahin istri terus. Karena judi online tidak segera bisa kita atasi bersama. Saya kira itu mungkin langsung tanya jawab saja sebelum Bu Siska menjelaskan nanti menambah penjelasan dari. Saya bisa menengok saudara-saudara kita yang menjadi pasien di unit psikiatri. Saya ketemu seorang pasien yang sudah sehat, juga menjelaskan bagaimana kecanduan dan akhirnya sempat pulang pergi dari rumah sakit ini, kambuh lagi, diatasi lagi, alhamdulillah akhirnya sembuh. Dan juga masih banyak pasien-pasien yang datanya amat sangat banyak di seluruh Indonesia. Ya, ini langkah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang nanti akan kita tindak lanjuti dengan membuat koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait. Dari situ akan kita buat sebuah satgas, dibutuhkan permen, dibutuhkan apa saja perangkat hukumnya, baru kita buat. Ya, pasti satgas di kepolisian, satgas di Polhukam, satgas di berbagai pihak akan menjadi satu. Pasti, karena ini bagian dari korban sosial dan tentu selain BPJS, kemudian kita juga ada berbagai bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial. Belum proses. Pasti, akar masalahnya adalah dua. Yang pertama tentu kemiskinan dan pengangguran. Akar yang kedua adalah ya psikologis, ya kecanduan dan berbagai aspek-aspek non ekonomi. Ya itu agenda besarnya seperti itu. Sampai hari ini kita belum ada program itu. Sampai hari ini akan kita kumpulkan dulu fakta-faktanya. Baru nanti akan kita lihat solusinya. Ada target nggak sih Gus untuk penyelesaian ini tuh kapan gitu? Ya secepatnya lebih baik. Tentu kita akan kerja keras, bahu-membahu karena ada 3 aspek kan di dalamnya. Aspek sosial, aspek hukum dan politik, kemudian aspek ekonominya. Ini saya sedang minta beberapa kementerian termasuk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk terus mendeteksi di seluruh rumah sakit. Ini baru langkah awal saja di RSCM ini. Dan tentu saya terima kasih, saya mendadak sekali menghubungi Pak Dirut, menghubungi Bu Siska mendadak 2 hari yang lalu. Karena langkah awal ini akan kita teruskan di berbagai daerah. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih.